Shalom, perkenalkan nama saya Lestari Situmorang. Saya dari Prodi Teologi semester 5 dan pada saat ini saya akan membawakan khotbah dengan dosen Bapak Arif Stompul dan mata kuliah Homiletika Dasar. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik karena pada saat ini masih kesempatan pada kami karena besar kasih kepada kami Bapa Tuhan yang baik. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Dalam firman-Mu Tuhan menjadi berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan banyak orang-orang percaya yang terpanggil untuk memuji dan memberitakan firman-Mu. Tuhan yang baik, Engkau berkata juga hamba-Mu yang menyatakan firman-Mu, dalam firman-Mu ini bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih doa kami hanya melalui nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Baik, shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini renungan kita tertulis di dalam Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Saya ulangi, renungan kita pada hari ini terambil dalam Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini sesuai dalam nas firman Tuhan Yesaya 2 ayat 1 sampai 5, yaitu hiduplah dalam terang Tuhan di tengah kegelapan zaman. Hiduplah dalam terang Tuhan di tengah kegelapan zaman. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Yesaya ini, kita sedang melihat bahwasanya pesan Tuhan ini disampaikan pada masa yang sangat gelap dalam sejarah bangsa Yehuda. Nah, kitab Yesaya ini juga ditulis sekitar tahun 700 sampai 740 sebelum Masehi. Lalu kitab Yesaya ini juga ditulis oleh Nabi Yesaya itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kondisi sosial pada saat itu pada zaman Yesaya yang dimana moral yang sangat rusak dan rohani juga yang sangat jauh sekali dari Tuhan, dan politik juga yang sangat kacau. Dan pada saat itu juga adanya sebuah ancaman dari bangsa Asyur, dan juga umat Tuhan pada saat itu sangat melakukan sebuah ataupun sesuatu yang menentang sebuah kehendak Tuhan, seperti mereka yang menyembah berhala, ketidakadilan, dan keras kepala terhadap firman Tuhan. Jadi tema kita tadi adalah hiduplah dalam terang Tuhan di tengah kegelapan zaman, yang dimana saudara-saudari, betapa indahnya bahwasanya ketika kita berada dalam kegelapan, tetapi Tuhan justru menyalakan terang dan pengharapan itu ketika kita dalam kegelapan. Nah, jadi apa sih pertanyaan penting bagi kita dalam tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita sebagai umat Tuhan dapat hidup dalam terang Tuhan dan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekacauan pada saat ini. Baik, melalui Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 ini, kita menemukan 3 poin penting yang dapat kita pelajari dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama ataupun garis besar yang pertama, hidup dalam pengharapan akan pemerintahan Allah. Seperti yang ditulis firman Tuhan di ayat 2 tadi, beginilah bunyi firman Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Pada saat itu Yesaya berkata bahwa akan datang suatu masa. Masa apa itu? Masa ketika gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dalam Alkitab, gunung sering melambangkan kekuatan dan keagungan. Jadi kitab Yesaya ini melihat gunung Tuhan
harus dijunjung tinggi. Gunung Tuhan itu adalah suatu otoritas Allah ataupun kekuasaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bukan itu saja, tetapi Yesaya juga menegaskan bahwasanya segala bangsa harus menyembah Tuhan. Di sini tadi dikatakan bahwasanya pada saat itu, pada zaman Yesaya, bangsa ataupun umat pada saat itu melakukan sebuah ataupun sesuatu tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi Tuhan bukan hanya bagi umat Israel saja, tetapi Tuhan adalah Tuhan atas seluruh bumi. Saudara-saudariku, dunia kita boleh kacau, tetapi Allah tetap memegang kendali. Pemerintahan Tuhan tidak akan pernah runtuh, tidak akan pernah tergoyahkan, dan tidak akan pernah gagal. Saudara-saudariku, kita bayangkan contoh ilustrasi, ada sebuah kapal yang terletak di tengah-tengah danau. Lalu pada saat itu adanya suatu badai yang sangat mengamuk sehingga kapal itu terombang-ambing dan menghantam kapal tersebut. Jadi pada saat itu kapal tersebut itu tetap berdiri tegak, memancarkan cahaya serta memberi arah kemana jalannya kapal tersebut. Nah, begitulah demikianlah pemerintahan Allah, yang dimana ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan mengokohkan kita, yang dimana ketika kita bisa menjadi terang dan pengharapan bagi umatnya di tengah-tengah badai kehidupan ini. Sehingga daripada itu, janganlah kita menaruh pengharapan pada dunia ini yang terus berubah. Karena pemerintahan manusia itu bisa saja gagal, tetapi pemerintahan Allah tidak pernah gagal. Jadi kita sudah memiliki suatu pengharapan kepada pemerintahan Allah, maka langkah berikutnya adalah kita harus bisa membuka hidup kita untuk mengikuti pengajaran akan firman Tuhan. Baik saudara-saudariku, poin yang kedua ataupun garis besar yang kedua yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang dimana poin ini ataupun garis besar ini dapat kita lihat di dalam ayat 3-4. Saya bacakan. Beginilah bunyi firman Tuhan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di ayat ketiga ini Yesaya melihat bagaimana bangsa-bangsa yang datang dan berkata pada saat itu, mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita naik ke gunung Tuhan supaya ia mengajar kita. Itu adalah perkataan Yesaya pada saat itu. Lalu apa sih arti daripada perkataan Yesaya tersebut? Artinya di masa depan firman Tuhan akan tetap menjadi pusat dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, mereka datang bukan hanya untuk berdoa. Begitu juga sebaliknya dengan kita. Kita datang bukan hanya untuk berdoa saja, tetapi kita harus siap untuk diajar, kita harus siap untuk belajar, dan kita harus siap menjadi saksi untuk orang lain. Firman Tuhan harus bisa menjadi standar dalam kehidupan kita, dalam ketika kita melakukan sebuah keadilan, dan yang terpenting adalah dalam kita tidak dapat melakukan suatu penghakiman terhadap orang lain ataupun bangsa-bangsa. Keadilan Tuhan begitu sempurna sehingga peperangan berhenti, perselisihan lenyap, bahkan padang ditempa menjadi mata bijak seperti yang dikatakan tadi di ayat 3 sampai di ayat keempat. Nah, jadi firman Tuhan bisa mengubah kehidupan kita, saudara yang terkasih, ketika kita bisa melakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ada sebuah ilustrasi dalam ayat 3-4 ini, yaitu firman Tuhan itu seperti jalan setapak di dalam hutan gelap. Ada orang yang berjalan tanpa mengikuti tanda jalan, lalu akhirnya dia pun tersesat dan berputar-putar bahkan jatuh ke jurang. Itu bisa kita lihat dalam garis besar yang ketiga, yaitu hidup dalam terang Tuhan, tertulis dalam ayat yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, hai
Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Yesaya berseru, hai kaum keturunan Yakub, marilah dan berjalanlah dalam terang Tuhan. Ini bukan suatu ajakan pasif saudara-saudara yang terkasih, tetapi sebuah panggilan yang aktif pada saat itu. Bahkan tidak hanya pada saat itu juga, tetapi pada kita, pada zaman sekarang. Yang dimana marilah artinya bergerak dan bertindak, memilih untuk hidup berbeda dari dunia. Berbeda dari dunia itu berarti kita harus hidup berbeda ketika seseorang yang hidup dalam kegelapan duniawi. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup dalam terang di dalam Kristus. Nah, saudara yang terkasih, berjalan dalam terang Tuhan berarti hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup sesuai dengan karakter Kristus. Terang itu seharusnya memancar dalam kehidupan kita. Kita contohkan ilustrasi. Kita bayangkan seseorang yang membawa obor di tengah malam, obor yang kecil di tengah malam. Nah, di sekelilingnya pastinya gelap gulita. Obor yang kecil bisa menerangi kegelapan pada saat itu juga. Tetapi ketika obor itu menyala, orang lain yang berada dalam kegelapan dapat melihat jalan. Orang lain yang berada di dalam kegelapan dapat melihat jalan dan akhirnya ikut berjalan bersama menuju terang. Nah, saudara yang terkasih, demikian juga hidup kita. Ketika terang Tuhan ada di dalam diri kita, ketika terang Tuhan ada di dalam diri setiap kita orang percaya, terang itu seharusnya bisa memancar dalam kehidupan kita. Terang itu seharusnya bisa melihat, terang itu seharusnya bisa kita pancarkan terhadap orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Kita harus membawa orang-orang gelap yang hidup di dalam terang akan Kristus. Saudara yang terkasih, karena itu kita sebagai orang Kristen, kita harus meninggalkan semua perbuatan yang gelap. Perbuatan yang gelap itu bisa berarti contohnya kebohongan, iri hati, dengki, kemunafikan, kekotoran moral, dan dosa tersembunyi yang lainnya. Tidak ada di dunia ini, memang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya Tuhanlah yang kudus. Tetapi kita diajarkan bahwasanya kita haruslah hidup di dalam terang Tuhan. Kita haruslah hidup di dalam terang Tuhan melalui kejujuran, kasih, pengampunan, kesabaran, dan kekudusan kita setiap umat Kristen yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, hiduplah di dalam terang Tuhan melalui lingkungan pekerjaan, baik maupun dalam keluarga, pelayanan, bahkan sesama kita manusia. Nah, jadi jika kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka hidup kita akan memancarkan kemuliaan-Nya dan membawa banyak orang menuju Dia, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah inti daripada firman Tuhan kita ataupun renungan kita pada sore hari ini, yang dimana kita harus hidup di dalam terang Kristus di tengah kegelapan dunia ataupun di tengah kegelapan zaman. Jadi saudara-saudara, dari penglihatannya saya ini ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu Tuhan mengajak kita untuk menaruh pengharapan pada pemerintahan-Nya yang kekal. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk hidup berlandaskan firman yang meneguhkan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan yang ketiga, Tuhan memerintahkan kita untuk berjalan dalam terang-Nya sebagai kesaksian bagi dunia. Nah, saudara yang terkasih, dunia ini memang gelap. Dunia ini memang gelap, saudara-saudari. Tetapi terang Tuhan lebih kuat daripada kegelapan manapun. Saya katakan sekali lagi, saudara-saudari, terang Tuhan lebih kuat daripada kegelapan dari manapun. Dan Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam terang. Saudara yang terkasih, lalu hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 2 pertanyaan yang penting kepada kita pada saat ini. Yang pertama, apakah kita bersedia untuk meninggalkan kegelapan dunia dan hidup sepenuhnya di dalam terang Tuhan mulai pada hari ini? Nah, kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Dan yang kedua, apakah kita siap menjadi terang tidak hanya bagi keluarga saja, tetapi gereja dan lingkungan sekitar kita juga?
saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan atau perenungan yang kita dengarkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita semua dan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam terang di tengah kegelapan zaman ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kami masih bisa mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu yang pada saat ini, Tuhan. Kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Bapa yang baik, biarlah kami bisa menjadi terang bagi dunia ini, Tuhan. Biarlah kami hidup dalam terang Kristus, Tuhan. Engkau yang selalu mengurapi kami, Engkau yang selalu melawat kami, Tuhan Yesus. Biar kami tidak lari daripada terang Kristus. Tuhan yang baik, inilah doa kami. Kami andalkan dengan Tuhan Yesus Kristus.